Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi al-hikmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Tema khutbah di Jumat yang berkah akan membahas salah satu kisah di bulan Muharram yang penuh hikmah. Pada bulan Muharram di suatu ketika, Nabi Yusuf keluar dari penjara. Mungkin seperti baru-baru ini berita seorang imam besar di Indonesia bebas dari penjara. Setelah raja mendengar tafsir mimpi, Yusuf baru mau keluar setelah klarifikasi bahwa beliau tidak bersalah diri dalam peristiwa Zulaikha sang istri menteri. Mungkin kita juga punya masalah dalam hidup ini, walaupun tak seperti Yusuf sang nabi. Di antara kita mungkin ada yang belum punya istri, mungkin harus masak sendiri sampai bertanya, kalau mau masak air apa dicuci dulu atau langsung direbus saja. Tapi kita pasti percaya apapun masalah kita, roda kehidupan pasti selalu berputar. Buktinya kita mungkin masih sering mengalami yang namanya pusing karena roda kehidupan selalu berputar. Dalam Quran surat Yusuf ayat 51, qala ma khatbukunna idra wattunna Yusuf an nafsi qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Ketika Zulaikha ditanya tentang kesalahan Nabi Yusuf, Zulaikha berkata dengan tenang, Yusufku sayang, engkau tak bersalah wahai sayang. Padahal aku bisa berenang, tapi aku selalu tenggelam dalam senyuman Yusuf tersayang. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan Allah. 14 Muharram 1444 Hijriah, 141444. Tanggal cantik. Semoga membuat kita lebih menarik seperti Nabi Yusuf yang tampan bebas dari penjara yang penuh kegelapan. Mungkin bagi kita sebagian penjara tidaklah menakutkan, karena sekarang ada yang masuk jeruji cuma karena masalah administrasi. Kenapa surat izin mengemudi berbentuk kartu sedangkan kartu keluarga berbentuk surat? Itu uniknya admin yang bau terasi. Tapi ada cerita yang cukup sangat menyentuh di balik hukuman di penjara kumuh yang dialami Nabi Yusuf. Setelah beliau berhasil mentakwil mimpi dua orang nabi, Nabi Yusuf ternyata tak kunjung bebas diri. Beliau justru mendekam di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Allah bercerita kenapa Nabi Yusuf tidak lepas dari penjara. Dalam firman-Nya Quran surat Yusuf ayat 42. Wa qala alladzi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbi. Dan Yusuf berkata kepada satu orang yang diketahuinya pasti akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku, kata Yusuf, kepada Tuhan Anda, kepada sang raja. Lalu setan menjadikan dia lupa. Falabitha fis sijni bid'a sinin, karena itu tetaplah Yusuf di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Nabi Yusuf dalam penjara dalam suasana panas, pengap. Mungkin cuaca kita hari ini di tempat kita juga panas. Kalau seandainya matahari mau minum paracetamol, mungkin cuaca tak sepanas ini.
Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG Ustadz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang bersabda dalam sebuah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, maka memintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Nabi Yusuf tadi meminta tolong kepada sesama nabi. Ucapannya tadi seakan mengharapkan pertolongan kepada sang nabi. Inilah yang berpotensi disalahpahami. Sama seperti dua orang berkelahi, tapi yang mati malah CCTV. Beda dengan kita kalau berkelahi, mungkin bisa copot gigi. Tapi kalau kita pergi ke dokter gigi, jangan mau langsung giginya ditambal. Bisa jadi mungkin bisa cukup dengan dipompa, kadang bocor halus sagai. Nah, ketika Nabi Yusuf sadar ternyata ucapannya salah, beliau lalu semangat untuk berubah seperti semangat Rasulullah dalam berhijrah. Saat itulah Allah jadikan keduanya, Nabi Yusuf dan Rasulullah, bebas dan merdeka. Nabi Yusuf bebas dari penjara dan Rasulullah bebas dari suku Quraisy yang ingin membunuhnya. Dan kita warga Indonesia di hari Jumat 17 Agustus 1945 diberikan anugerah merdeka. Makanya betul saat proklamator kita tercinta Soekarno-Hatta menulis di pembukaan UUD 1945, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tetap minta tolong dan bersandar pada Allah. Inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata ikrama wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram yang mulia Tengku Imam Syekh Masjid Cunda, sekaligus di MPU beliau menjabat wakil ketua, Abi Tengku Haji Zulkifli Ibrahim yang mulia. Seterusnya kepada Tengku Sa'adun SPD yang sudah mengundang saya beserta seluruh pengurus BKM dan jajarannya. Seterusnya kepada Tengku Imam Abdul Haris serta ayahanda Abu, Abi, Walid, Abia, Tengku dan Tengku Haji serta semua jamaah yang berbahagia. Kita berdoa agar semua yang hadir hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara kita ada yang sakit gula, tetap bisa makan donat walaupun bagian tengahnya saja. Kita berdoa agar semua yang hadir pun diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tahu harta itu titipan. Mbok ya saya dititipin agak banyak gitu sedikit. Bagi kita mungkin yang ingin kaya lebih cepat, sudah mengamalkan surat Waqiah, surat Yasin, tapi belum juga bisa kaya dengan cepat. Kita lampirkan 3 surat lagi. Ada surat tanah, surat toko, atau surat kendaraan kita. Jangan cuma bermimpi jadi kaya. Bila anda semua jadi kaya, Rasulullah mengajarkan satu syarat. Bersedekahlah, dan itu membuat anda tambah kaya. Hari ini masjid kita yang mulia, tempat kita beriktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hari ini masjid kita masih terhutang untuk marmar pembangunan kamar mandi dan WC. Tugas kita semua yang hadir pada hari ini, ayo sud dompet anda, keluarkan uang anda. Uang itu Allah titipkan kepada anda untuk anda berikan di Masjid Al-Hikmah Cunda. Jangan takut miskin, karena Rasulullah pernah berjanji, la yang kusum malun bisadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah, dan yakinlah pasti akan bertambah. Nyatakan hari ini tekad anda untuk menjadi kaya dengan bersedekah di Masjid Besar Al-Hikmah Cunda. Jangan hanya bermimpi. Memang iya sukses berawal dari mimpi, tapi jangan tidur sambil dengar khutbah karena anda cuma kepingin bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang di angkasa. Jangan takut, jangan ragu. Anda harus terus berjuang. Jangan takut, jangan ragu. Anda harus terus berjuang. 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 Anda harus terus ber
Mungkin saat ini mimpi kita yang langsung jadi menyona mimpi dan melempo saking tengah malam nyan yang langsung jadi kenyataan. Tapi lewat mimpi kedua nabi yang bersahabat, Yusuf tahu mana yang bangsat yang akan sekarat, mana yang jujur yang akan selamat. Kepada yang akan selamat Nabi Yusuf menitipkan haba peingat. Tolong sampaikan cepat pada raja yang sedang menjabat, Nabi Yusuf tak salah wahai sahabat. Walau Nabi Yusuf ahli takbir mimpi, seperti mimpi dua orang nabi dan mimpi sang raja nanti. Tapi Nabi Yusuf punya tekad pasti, seperti kata Soekarno, sang proklamator RI. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda seperti Anda dan Anda semua bisa mengubah dunia merdeka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan Nabi tadi sebagai penyadar yang terkesan wajar sebagai manusia yang selalu belajar. Namun hal ini dianggap kurang ajar bagi Nabi yang harus terpelajar, yang harus selalu berharap pada Allahu Akbar. Akhirnya Jibril datang mengingatkan Yusuf jangan lancang. Nabi Yusuf pun tercengang. Tapi apa boleh buat? Waktu tak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Jibril kemudian bertanya, siapa yang mengeluarkanmu dari sumur? Allah, kata Nabi Yusuf. Siapa yang menyelamatkanmu dari zina? Allah, kata Nabi Yusuf. Siapa yang memalingkanmu dari tipu daya para wanita? Allah, kata Nabi Yusuf. Lalu kenapa kamu meninggalkan Allah dan meminta tolong kepada manusia makhluk yang lemah? Yusuf pun menangis lalu berkata, ya Allah, kalimatku terpeleset khilaf. Ya Allah, Tuhan dari Ibrahim kakekku Khalilullah dan daripada Yakub yang kupanggil ayah, kumohon ampunkanlah ya Allah. Maka Jibril pun berkata, hukumanmu karena lupa, kamu akan tetap di penjara beberapa tahun lamanya. Kisah ini dapat kita baca secara rinci di tafsir Al-Qurtubi. Ayah metuah asal syurga Allah. Sama halnya ketika Rasulullah memerintahkan kita saat sakit berobatlah. Dawu mardakum, kata Rasulullah. Namun kita tetap yakin dan pasrah berharap kesembuhan hanya pada Allah. Ada yang datang ke dokter untuk konsultasi. Dok, bibir saya pecah-pecah, hati saya berdebar-debar. Sakit apa saya dokter? Itu sakit lain di mulut, lain di hati. Kalau sakit, ikuti pesan penting dari kakek Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara 80 Al-Qur'anul Karim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, Pak, walaupun panas dingin, Allah yang menyembuhkanku, Allah yang membuat aku sembuh, bukanlah penisilin. Dokternya boleh kita datangin, Allah yang sembuhkan, itu harus hakul yakin. Ada sebuah kisah miris, kecelakaan yang menimpa seorang gadis. Memang tidak tragis, kulitnya terkelupas tipis. Sang ibu di dapur langsung menangis, bukan karena jarinya teriris atau bawang yang sedang diiris. Sang ayah mengingatkan ibu agar jangan menangis dan langsung membawanya ke RS yang siap menangani pasien kritis. Giliran bayar, baru ayahnya yang nangis karena dompet lebih dari body fit saking tipis. Dia jumpai sang dokter dengan wajah bengis. Kan Tuhan yang menyembuhkan, kenapa dokter yang ambil uangnya? Dasar seperti perilaku komunis. Dokter menjawab dengan senyum meringis, apa bapak mau menghadap Tuhan sekarang? Tatapannya mulai sinis dan cerita pun habis. Adul metuah asal syurga Allah, Nabi Yusuf yang sabar dan pasrah menerima skenario Allah, akhirnya bebas dari penjara yang penuh masalah. Mungkin kita pun punya masalah, walaupun hanya berat badan yang terus bertambah. Tapi tak usah takut gendut, karena segendut apapun kita akan tetap kecil di mata Allah. Inilah hikmah di bulan Muharram, syahrullah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah daripada kita para jamaah, Allah akan memberikan kita jalan keluar yang mudah. Mungkin bagi kita para jamaah seringkali mengeluh bagaimana kita mendapat rezeki, mendapat kekayaan, tapi Allah memberikan jalan di surat At-Talaq.
Allah memberikan jalan keluar. Kalau kita mau berusaha, walaupun cuma ada upi-upi jaro, ada upi-upi atanyan, ada upi jaro, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan berlipat ganda. Allah akan memberikan rezeki yang banyak dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Dan ini mungkin Allah berikan karena Allah janjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa di antara kita semua bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kita rezeki yang cukup. Nabi Yusuf cukup menjadi bukti. Barang siapa yang tawakal pada ilahi, maka tak akan ada yang bisa menyakiti. Setelah badai akan ada pelangi. Hanya Allah tempat berserah diri. Semua akan indah bila tiba waktunya nanti, merdeka atau mati. Ada matuah asal surga Allah. Perhatikan, jika hanya kita mengandalkan manusia bukan Tuhan, maka Allah akan menunda harapan demi memperlihatkan makhluk itu penuh kelemahan. Dan sebagai hukuman atas ketidaksabaran, terbukti Nabi barusan yang dititipkan pesan justru lupa dengan pesanan. Dia dibuat lupa oleh syaitan. Hal ini menunjukkan bahwa lupa itu disebabkan syaitan. Seperti kisah lupanya pelayan yang Nabi Musa ajak sebagai teman saat mencari Khidir, nabi pilihan. Jadi supaya jangan banyak lupa dan gangguan setan lainnya, gunakan rumus garam saja. Jangan dengar apa yang tak perlu didengar. Jangan lihat apa yang tak perlu dilihat. Jangan bicara apa yang tak perlu dibicarakan. Jangan cari tahu apa yang tak perlu kita tahu. Seperti garam, secukupnya saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulan di akhir tausiah, Muharram mengandung banyak hikmah. Salah satunya di dalam kisah Nabi Yusuf yang dipenjara karena fitnah. Hari ini Allah berjanji Allah akan lepaskan semua masalah, terutama kita yang punya masalah tentang harta. Allah akan jadikan kelepasan kalau kita mau bersedekah. Masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hikmah, hari ini membutuhkan uluran tangan dan sedekah dari kita para jamaah. Ayo edarkan celeng, ayo berikan santunan Anda, ayo berikan yang terbaik yang kita bisa untuk masjid kita tercinta, Masjid Al-Hikmah Cunda. Allah akan lepaskan semua masalah. Tapi bila kita tidak minta tolong pada Allah, maka Nabi Yusuf pun tidak lepas dari penjara karena fitnah, tertunda lepas karena kata-kata yang salah, meminta tolong kepada selain Allah. Disinilah terkandung hikmah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tetap semangat beribadah dan meminta hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada orang lain selain Allah. Mari para jamaah tetap semangat beribadah di masjid kita tercinta Al-Hikmah, berzikir dan mengingat kepada Allah agar kita juga diingat oleh Allah. Lakukan saat ini juga, jangan tunggu esok hari. Don't wait till tomorrow what you can do today. Lakukan hari ini juga, jangan sampai ajal mencabut nyawa. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Kita masuki